Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat Kundes dimanapun berada? Semoga berbaik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada ya. Kembali ke general reading. Pembacaan secara umum bisa resonan bisa tidak tergantung dari vibrasi energi sahabat semua, karena energi tarik secara acak ya dari berbagai macam energi dimana kalian menemukan video ini ya. Edisi harian, kapan dia berani menemuimu? Kira-kira kapan dia akan berani menemuimu? Mungkin sudah janji suatu saat aku akan menemui kamu gitu ya. Kita akan lihat ya. Buat sahabat aku semua yang lagi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mendapatkan masalah, segera diberikan jalan keluarnya. Yang untuk yang menjadi jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya. Kapan dia berani menemuimu? Ini adalah sebuah awal dari cinta yang besar, sebuah cinta yang bukan cinta abal-abal, tentang ketulusan cinta karena sang pencipta, cinta karena Allah, gampangnya seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan. Kapan dia akan menemuimu? Mungkin kalian belum bertemu ya, ada yang belum bertemu atau sudah bertemu, tetapi ini pertemuan yang pasti ada sesuatu yang spesial yang sudah kamu inginkan dari seseorang ini gitu. Ketemu orang tua atau bertemu secara berdua tapi face to face, tapi membicarakan tentang hal-hal yang memang dianggapnya terhubung dengan hubungan dan memang lebih ke ke bagaimana perasaan yang sebenarnya gitu ya. Di sini dia masih santai ya, mungkin lagi mencari waktu yang tepat, tapi dia selalu berdoa untuk kamu, selalu berdoa untuk hubungan ini ya, selalu membawa nama kamu di dalam doanya, tetapi dia belum belum terlalu benar-benar untuk arah menemui secara ini spesial ya. Hanya ya kalau bertemu-temu biasa mungkin sudah terbiasa, tapi untuk menemui kamu secara dalam tanda kutip spesial itu belum ya. Dia masih begitu, bukan santai sih, dia tuh sebetulnya berusaha, cuman ya lebih relax gitu loh. Karena hubungan ini juga awalnya tuh kan kalau terbalik ini kan suka sama suka, tapi kan ini kan terbalik posisinya. Jadi memang yang pasti hubungan ini tidak cuma sebatas dari suka sama suka. Mungkin awal-awal dulu hubungannya itu berlandaskan suka sama suka yang saling sayang begitu, terus saling ya saling saling mencintai, tapi apa ya, saling suka sama suka aja. Jadi melakukan apapun atas dasar suka sama suka, karena mendapatkan sebuah kesamaan atau memang punya tujuan yang sama gitu. Tetapi ini termasuk bagian dari keterjebakan gitu ya. Ada yang sebagian memang sudah melakukan jauh hubungan lebih dari sekedar suka sama suka ya, melakukan mungkin kalau kamu ya berdasarkan cinta, tetapi sebetulnya hubungan ini baru berdasarkan suka sama suka, awalnya seperti itu. Tetapi ini kondisi kartu terbalik ya, artinya dia memang sudah memulai untuk tidak sebatas suka sama suka saja, tapi memang sudah ada cinta seperti itu. Mungkin kalau kemarin-kemarin itu ya awalnya cuma suka, ngawi-anan, like-likean, terus komen apa awal-awalnya dulu ya, follow-followan dulu, terus infokan, terus tukar nomor WA, kemudian di pertemuan gitu, bertemu ya. Ada yang memang lepas kontrol ya, karena saking cintanya, saking senangnya, saking karena apa ya, selama terhubung lewat WA atau lewat udara itu ya memang seperti sudah saling sayang, saling mengenal dan yakin gitu, sehingga ada yang sebagian sudah melakukan sesuatu yang memang sebetulnya tidak boleh gitu. Sehingga saat ini ada sesuatu yang memang mendasari kenapa dia harus menemui kamu atau kapan dia berani menemui kamu untuk sesuatu hal yang sifatnya serius gitu. Tapi kamu di sini pertanyaannya, kapan dia berani menemuimu untuk hal yang spesial, karena kamu sudah merasa melepaskan dan memang harus dipertanggungjawabkan kalian berdua seperti itu. Ada yang sebagian seperti itu, tapi memang sebagian yang LDRan tapi kepengen ketemuan tapi belum sempet
karena masih ada ragu-ragu, rasa ketakutan atau belum siap kayak gitu-gitulah. Padahal ya udah terhubung, udah komitmen gitu. Dia sayang sama kamu, dia nyaman sama kamu. Dari suka sama suka sudah tidak lagi berdasarkan itu, tetapi memang berdasarkan adalah hati gitu ya. Dia lagi berusaha untuk bisa menepati atau bisa menemuimu secepatnya, tetapi belum saat ini belum terlihat, tapi dia lagi dalam berusaha untuk bisa bertemu dengan kamu ya. Pastinya perlu materi, perlu mental ya kan, seperti itu ya. Dan bukan sebentuk pengkhianatan kalau dia belum bisa menemui kamu sekarang, itu bukan, tetapi memang dia belum siap secara materi dan fisik gitu, belum secara materi, lahir batin tuh belum siap gitu. Secara materi belum, secara fisik mungkin udah ya, mental mungkin sudah ya, tapi secara materi dia belum, masih berusaha untuk mempersiapkan. Karena kalau kamu, dia bilang atau melamar kamu atau dia bilang komitmen sama kamu, itu adalah sebuah keinginan seorang feminim ya. Tapi kalau seorang maskulin mau melakukan itu atau mengucapkan kata itu tuh kan harus berpikir berat, berpikir berulang. Karena apa? Berani berkomitmen berarti harus mempunyai tujuan dalam hubungan, seperti itu kan. Nah, di sini dia masih ragu-ragu terhadap perasaannya sendiri, walaupun mungkin dia sudah mengatakan perasaannya ke kamu secara detail dan ketulusan juga ada, tetapi dia terkadang merasa belum yakin dengan perasaannya ini, karena memang dia belum siap secara materi maupun sikap ya, belum siap intinya begitu, secara materi maupun lahir ya, seperti itu. Secara fisik juga dia mungkin takutnya nanti ketemuan nggak suka seperti itu, atau mungkin dari dia itu lagi mempersiapkan diri, lebih tepatnya seperti itu, karena masih ada keraguan-keraguan. Dan di sini dia lebih berhati-hati gitu. Jangan sampai salah bicara, salah langkah, salah ngomong ya kan. Tapi dia berusaha gitu, berusaha. Dan ini bukan karena dia mau mengkhianati kamu, bukan, tetapi memang dia lagi menyiapkan diri secara fisik dan secara mental gitu, secara materi, spiritual dan materi, dan juga semuanya harus siap di sini kan. Karena hubungan itu tidak cuma sebatas aku cinta kamu, aku sayang kamu, mari kita menikah, tidak. Ya kalau feminim mah ya udah titik, kalau udah dilamar menikah udah selesai. Endingnya nanti apa-apa kan tertimpanya pada si maskulin. Nah, seorang maskulin di sini kita bicara tentang dia maskulin dan kamu feminim ya. Tapi letakkan energi kamu. Dia belum siap sepenuhnya. Baik dalam keuangan, finansial maupun dalam fisik, mentalnya, kesiapannya belum ada. Dan dia harus mulai dari titik nol gitu. Dimulai dari titik nol. Dan kelihatannya konyol ya, sudah berani menyatakan perasaan, masih berani terhubung dengan kamu, tetapi ternyata dia belum mempersiapkan apapun. Kapan dia akan menemui kamu? Dia saat ini lagi galau ya. Mungkin menemui saja, dia tidak berani di sini, tapi dia akan berusaha sebisa mungkin mempersiapkan diri untuk bisa menemui kamu. Masih belum terlihat kapan dia akan menemui kamu, tetapi dia akan menemui kamu. Kapan gitu ya, tapi belum terlihat. Ini begini kan penyelesaian ini, dia tidak mau selesai hubungan ini, tetap berjalan terus. Tetapi ibaratnya tuh gini, kayak dia itu minta waktu supaya kamu memberikan waktu kepada dia, bahwa dia harus mempersiapkan segala-galanya untuk bisa bertemu dengan kamu, untuk minimal ya semuanya ya, bukan cuma ketemu sama kamu, karena dia ini ada niat serius ya, karena ketulusan, tetapi dia belum punya apa-apa gitu loh, belum siap beneran gitu. Cuma ya lewat WA aja mungkin baik gitu, suka ngobrol, suka ya, memang itu bukan omong kosong gitu, memang ya dia sayang sama kamu beneran, tulus sama kamu beneran, tetapi cuma dia belum punya modal sama sekali gitu. Jadi, dan dia tidak mau selesai hubungan ini, dia tetap akan berlanjut dalam hubungan ini, tetapi tolong minta waktu sama kamu ya. Kamu boleh berharap sama dia, karena dia juga berharap sama kamu. Suatu saat ini ada harapan yang akan menjadi sebuah
dari bentuk dari keinginan kamu, itu harapan tentang dia akan datang padamu, tapi menemui kamu, tetapi belum jelas waktunya karena dia lagi mempersiapkan diri baik secara fisik maupun secara materi, seperti itu. Kan dia tidak mungkin kan nanti kalau cukup kamu minta dilamar, cukup kamu membawa orang tua kamu atau minta dipertemukan dengan orang tua kamu kan lebih parah lagi, dan dia belum siap itu. Kita geser belum siap itu, jadi minta waktu gitu. Kira-kira kapan Des? Belum terlihat, dia saja masih berusaha dan masih santai mempersiapkan diri. Apakah dia berani menemuimu? Berani, cuman waktunya belum tahu kapan. Berani, saat ini dia lagi mempersiapkan diri, seperti itu ya. Oke, kadang-kadang kita merasa yakin, nggak usah pakai ini deh, nggak usah pakai uang, saya sudah bisa bekerja. Bukan seperti itu, tidak sesimpel itu, karena seorang maskulin itu harga dirinya ada di tanggung jawabnya gitu loh, ya kan, ada di tanggung jawabnya ya. Di sini ada yang disebut dengan repression, tentang repression. Repression di sini ya, yang dimaksud adalah istilah yang digunakan dalam psikologi ya untuk mewakili proses seseorang secara tidak sadar, yaitu mengusir pikiran atau perasaan atau impuls atau ingatan yang tidak diinginkan ya dari pikiran. Jadi kamu kalau memikirkan sesuatu yang memang notabene kamu sangat meragu atau apa, mending dibuang aja. Lebih tepatnya tuh positive thinking aja gitu. Lebih ke positive thinking aja ya, bahwa kapan dia akan menemuimu, berani menemuimu, pasti akan terjadi. Karena di sini oleh Aldebaran kartu sendiri sudah disampaikan, cuman waktunya saja yang belum pasti kapan. Di sini ada karmic message ya, atau bisa dibilang pesan tentang karmik atau pesan perbuatan ya, pesan tentang perbuatan ya. Karmik relationship atau hubungan karmik, yang dimaksud dengan hubungan karmik adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan yang didasari dengan keyakinan kuat bahwa pasangannya yang dimiliki adalah belahan jiwa atau jodohnya. Karena keyakinan tersebut, hubungan karmik biasanya dipenuhi dengan rasa gairah dan emosi. Jadi hati-hati, kamu harus bisa memilah-milah mana itu pesan apa namanya yang disebut dengan hubungan karmik ya, karena semua itu hasil yang kamu lakukan itu nanti akan disebut dengan hubungan karma. Karena apa? Terkadang nggak sadar, kayaknya udah kenal lama padahal baru 2 hari, tapi seperti sudah mengenal lama. Akhirnya kamu merasa bahwa dia itu belahan jiwa kamu, bahwa merasa kamu itu bersama dia itu yakin kuat bahwa pasangan yang kamu miliki itu adalah belahan jiwa kamu atau jodoh ya. Ini justru keyakinan seperti ini yang nantinya akan membuat kamu kesulitan melihat kekurangan dia gitu loh. Jadi lebih hati-hati aja dalam menjalin hubungan, jangan sampai melebihi batasan ya, yang wajar-wajar aja. Jangan terlalu bucin, jangan terlalu menyimpulkan sendiri seperti itu ya. Di sini ada suns ya, ada suns yang diartikan di sini adalah tentang segera, nanti akan segera terjadi pertemuan itu, tetapi nanti kamu harus lebih sabar dan membuat pemikiran-pemikiran yang negatif itu menjadi sebuah positive thinking ya. Jangan sampai ada repression ya, buang semuanya yang nggak bermanfaat buat kamu, dibuang aja, tetapi kamu menggantikannya dengan sebuah positive thinking seperti itu. Jadi akan segera, tetapi waktunya tidak ditentukan seminggu atau 2 minggu atau 3 minggu lagi, tapi akan segera terjadi pertemuan itu. Kamu harus sabar ya, jangan sampai salah ya, nanti kamu terlalu bucin sehingga kamu membuat kamu tuh nggak sadar bahwa ini adalah masuk ke
hubungan karmik yang akhirnya nanti justru akan membuat kamu itu lupa membedakan mana atau kesulitan untuk melihat kekurangan dari pasangan tersebut ya, yang sehingga kamu tuh tidak bisa menolerir atau nggak ngerti sebetulnya dia tuh bener apa tidak gitu. Lebih baik kamu ikutin aja proses alurnya, kamu nikmatin prosesnya sambil sedikit demi sedikit untuk mengetahui lebih banyak tentang seorang pasangan kamu tuh seperti apa sih gitu, ya kan, seperti itu. Dia berjodoh dengan kamu hingga menikah, amin amin, ya akan segera ada ketulusan sih di sini, cuman kita tetap harus waspada. Suudon tidak boleh tapi waspada wajib. Dia ingin kamu selalu di sampingnya. Dan untuk pesan yang ketiga, the real, apa yang kamu rasakan adalah kenyataan ya. Yang kalau dia terasa cinta ya memang dia cinta, dia kamu ngerasa dia sayang ya memang dia benar sayang ya. Dia akan meninggalkan kamu ya, dia akan meninggalkan kamu. Ini bisa kamu yang meninggalkan, dia bisa yang meninggalkan, tetapi ini yang akan terjadi. Jadi harus optimis, suatu saat nanti kalau jodoh tidak kemana. Apapun yang terjadi di sini, pesan ini ambil yang manfaat. Kalau memang ada tanda-tanda kamu ditinggalkan, ibaratnya kamu tuh harus mencintai dia karena Allah, agar tidak sampai kamu terkecewa di kemudian hari hanya karena kamu salah meletakkan hati, seperti itu ya. Di sini ada energi Aquarius, ada energi Capricorn, juga ada energi Leo, juga ada energi Libra. Ya, ada energi Libra. Juga di sini ada energi Leo kuat sekali. Itu aja ya, itu aja yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini. Jadi tetap jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun itu. Ya yang wajar-wajar aja, jangan terlalu bucin, jangan terlalu yakin ya. Saat ini kamu belum apa beratnya, belum ada ikatan apa-apa, walaupun cuma udah pacaran deh, tapi jangan terlalu yakin. Sudah tunangan deh, jangan terlalu yakin, masih 75%. 25%-nya fatal kalau kamu terlalu yakin, nanti sewaktu-waktu bisa terjadi sesuatu, kamu akan menyesal ya, seperti itu. Tetap hati-hati, tetap bersyukur dalam keadaan, dan tetap berdoa pada Allah Sang Maha Pencipta dan mencintainya karena Allah atau karena Tuhan menurut keyakinan sahabat semua ya. Dan jangan pernah lelah jadi orang baik, seperti itu aja. Sabar, jauh buru-buru kalau endingnya menyakitkan percuma. Mending ikutin aja alurnya, nikmati prosesnya, lihat dulu siapa dia, bagaimana latar belakangnya, dia itu orangnya seperti apa. Tidak harus detail, minimal kamu tahu garis besarnya aja ya. Tidak harus saudon, tapi kamu harus waspada untuk diri sendiri. Oke, sahabat Kandas, semoga ini bermanfaat, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Itu tujuan Kandas membuat video ya. Kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya ya, dan tekan tombol notifikasi gambar lonceng ya. Dan yang mau personal reading silahkan personal reading ya. Ada kesalahan agama Ignis Mendes taruh tentang hati dan jiwa, ada kepada mutlak sang maha sempurna Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkati. Amin. Bye.